Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Septian dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu multinational cost of capital. Yang pertama yaitu pengertian biaya modal dan struktur modal. Menurut Sutrisno, biaya modal adalah semua biaya yang secara real digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber dana dalam melakukan investasi perusahaan. Biaya modal adalah kunci dalam keputusan yang berhubungan dengan penggunaan modal utang atau modal ekuitas. Struktur modal adalah perbandingan modal asing atau jumlah utang dengan modal sendiri. Kebijaksanaan struktur modal merupakan pemeliharaan antara resiko dan pengembalian yang diharapkan. Struktur modal diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan, terutama penggunaan utang perusahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan multinasional yang mempengaruhi biaya modal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan MC yang dapat mempengaruhi biaya modal, yang pertama yaitu besar perusahaan, yang kedua yaitu akses ke pasar modal internasional, yang ketiga yaitu diversifikasi internasional, yang keempat yaitu resiko valuta asing, yang kelima yaitu resiko negara. Perbandingan biaya modal dengan menggunakan KPAM, yang pertama yaitu untuk menilai bagaimana tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan multinasional berbeda dari tingkat pengembalian yang diinginkan oleh perusahaan domestik murni. Capital Asset Price Model atau disingkat dengan KPAM. Yang diterapkan KPAM mendefinisikan tingkat pengembalian yang diinginkan ke dari saham sebagai ke sama dengan RF tambah B dalam kurung RM kurang RF, di mana ke sama dengan tingkat pengembalian ekuitas yang diharapkan, RF sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko, RM sama dengan tingkat pengembalian pasar, B sama dengan beta dari saham. Dalam rumus di atas terlihat bahwa besar tingkatnya pengembalian ekuitas yang diharapkan dipengaruhi antara lain oleh tingkat pengembalian pasar RM, besar pengaruh tingkat pengembalian pasar terhadap return saham individual tergantung pada besar koefisien beta saham. Beta merupakan koefisien yang menunjukkan sensitivitas tingkat keuntungan sekuritas saham terhadap perubahan pasar apabila beta sama dengan yaitu 1,00. Artinya suatu saham memiliki standar devisa atau risiko yang sama dengan risiko rata-rata pasar. Selanjutnya yaitu KPAM menyiratkan bahwa tingkat pengembalian diinginkan dari saham sebuah perusahaan merupakan fungsi positif dari yang pertama yaitu suku bunga bebas risiko, yang kedua yaitu tingkatan pengembalian pasar dan yang ketiga yaitu beta dari saham. Pendukung KPAM menggunakan bahwa beta dari proyek dapat digunakan untuk menentukan required rate of return dari proyek. Beta dari proyek mewakili sensitivitas dari aliran kas yang dihasilkan proyek terhadap kondisi pasar sebuah proyek yang aliran kasnya terrelasi dari kondisi pasar akan memiliki beta yang rendah. Selanjutnya yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk proyek luar negeri. KPAM mengatakan risiko sistematis adalah risiko yang relevan yang perlu dihargai dalam penentuan tingkat keuntungan yang disyaratkan dari sudut pandang investasi total. Investasi luar negeri cenderung mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan investasi domestik, di mana investasi luar negeri melibatkan risiko politik dan risiko perubahan kurs yang tidak dijumpai investasi domestik. Selanjutnya yaitu biaya modal di berbagai negara. Pemahaman tentang mengapa biaya modal bervariasi antara negara penting untuk 3 alasan. Yang pertama yaitu hal ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara memiliki keunggulan kompetitif atas MC yang lain. Yang kedua yaitu perbedaan biaya modal antara negara memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyesuaikan operasi internasional dan sumber dana mereka dalam rangka mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut. Yang ketiga yaitu pemahaman mengenai perbedaan dalam biaya dari masing-masing komponen modal
hutang dan ekuitas, dan dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara cenderung memiliki struktur modal yang lebih padat hutang daripada perusahaan multinasional yang berbasis negara-negara yang lain. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam biaya hutang. Yang pertama yaitu biaya hutang dari cost of debit bagi sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh suku bunga bebas risiko dari valuta yang dipinjam dan premium risiko yang diminta oleh kreditor. Biaya hutang mungkin lebih tinggi di sejumlah negara dibanding negara-negara lain karena tingginya suku bunga bebas risiko atau karena premium risiko diminta lebih tinggi. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam suku bunga bebas risiko. Yang pertama yaitu satu peraturan perpajakan, yang kedua yaitu karakteristik demografis, yang ketiga yaitu kebijakan moneter, yang keempat kondisi perekonomian. Yang B yaitu perbedaan dalam premium risiko ini antara lain disebabkan oleh yang pertama itu kondisi perekonomian, yang kedua yaitu kedekatan hubungan antara perusahaan dan kreditur, yang ketiga yaitu investasi pemerintah, derajat lever, yang keempat yaitu derajat lever keuangan. Selanjutnya yaitu perbedaan biaya hutang di berbagai negara. Perusahaan multinasional yang beroperasi dalam negara-negara yang memiliki biaya modal tinggi barangkali akan dipaksa untuk menolak proyek-proyek mungkin layak diterapkan oleh MC yang beroperasi di negara-negara yang memiliki biaya modal rendah. Di samping itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara yang memiliki biaya modal tinggi mungkin bakal menjual proyek-proyek mereka jika biaya pendanaan dianggap mulai meninggi. Sebagai contoh, Lloyds Bank dari Bank Inggris memutuskan untuk menjual operasi-operasi perbankan mereka yang ada di AS pada tahun 1989. Selanjutnya yaitu keputusan menyangkut struktur modal. Seluruh struktur modal MC secara esensial merupakan kombinasi struktur modal dari tubuh induk anak perusahaan. Keputusan struktur modal melibatkan pilihan pendanaan hutang versus ekuitas dan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan karakteristik negara. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Keputusan struktur modal memberikan dampak yang besar terhadap nilai perusahaan. Teori struktur modal berusaha mengetahui pengaruh keputusan struktur modal terhadap biaya modal. Keputusan struktur modal relevan untuk dipertimbangkan apabila mempengaruhi biaya modal perusahaan. Besarnya biaya modal perusahaan akan ditentukan oleh biaya modal setiap jenis dana yang digunakan dan proporsinya. Dalam struktur modal secara umum terdapat dua jenis dana yaitu equity dan hutang. Biaya equity dapat dicari dengan menggunakan modal kapasitas, dividen, KPAM, dan per. Sementara biaya hutang akan ditentukan oleh persepsi kreditur terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pokok hutang dan tepat pada saatnya. Mungkin cukup saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Saya tutup saja presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.